Oke, halo semuanya. Pada video kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah database sekaligus mengkoneksikan dan mengkonfigurasikannya ke dalam web framework CodeIgniter kita kali ini. Oke, kita langsung saja kita buat untuk database-nya sendiri. Kita buka phpMyAdmin-nya. Oke, di sini kita akan membuat database. Kita masuk ke sini baru. Lalu kita tulis nama database-nya. Kita kasih nama db_motor ya. Karena di sini kita akan membuat sebuah website untuk pengelolaan data motor. Jadi kita namakan dengan nama yang sesuai. Kita klik buat. Di sini kita masukkan untuk nama tabelnya. Di sini saya kasih nama tabelnya yaitu tb_motor. Untuk jumlah kolomnya saya kasih 5 kolom. Oke, yang pertama tentunya dalam kolom yang pertama yaitu tentunya ada ID. Di sini jenisnya integer, panjangnya 10. Nah, di sini untuk indeksnya yaitu primary dan auto increment ya. Nah, selanjutnya yaitu ada nama motornya. Saya kasih nama dengan tipe datanya varchar. Saya kasih ininya panjang nilainya 50. Lalu yang ketiga yaitu jenis motornya, misalkan saya kasih varchar juga. Di sini saya kasih 50. Lalu ada tahun, misalkan tahun motornya. Di sini varchar juga. Saya kasih 40 saja. Lalu di sini yang terakhir warna saya kasih varchar. Lalu saya kasih misalkan warna 50 ya. Ini juga samakan saja 50 semuanya ya. Oke. Setelah itu kita klik simpan. Oke, di sini sudah muncul satu tabel dengan nama tabel motor. Nah, kita coba tambahkan datanya. Kita masuk ke sini, tambahkan. Nah, di sini misalkan ID 1, nama motornya misalkan Honda Vario misalkan ya. Honda Vario. Nah, untuk jenisnya berarti di sini misalkan jenisnya Matic. Nah, di sini untuk tahunnya misalkan 2019, warnanya misalkan putih. Oke, terus yang kedua misalkan ID yang kedua untuk namanya misalkan Yamaha R25 misalkan. Lalu untuk jenisnya misalkan sport. Tahunnya misalkan 2020, warnanya misalkan biru. Oke, kita simpan dulu. Oke, coba kita lihat tabelnya. Nah, sudah masuk ya, ID 1 Honda Vario, ID 2 Yamaha R25 misalkan kayak gitu. Nah, setelah itu lalu kita akan mengkonfigurasikan atau mengkoneksikan database yang ini, database DB motor ini ke dalam halaman web yang kita buat pada video-video sebelumnya, yaitu web yang ini ya. Tampilannya baru sampai sini. Silahkan dibuka dulu saja codingnya. Di sini untuk codingnya itu sendiri biasa kita simpan di C, exam, lalu di htdoc. Nah, kita masuk ke sini yang motor ya, yang kemarin kita simpannya dengan nama motor. Kita bawa saja ke sini. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi database-nya. Yang pertama berarti kita harus masuk ke application, lalu masuk ke config. Nah, di sini ada dua file yang harus kita konfigurasi. Yang pertama, file di autoload. Nah, pada autoload kita masuk ke bagian libraries. Nah, di sini kita tuliskan database di sini. Nah, sini pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuliskannya database di sini karena kita akan membuat sebuah database kayak gitu. Nah, setelah di libraries kita cari ke model di bagian bawah di sini.
Nah, di sini karena kan kita akan melakukan modeling ya, atau pengambilan data dari database, berarti kita harus tuliskan nama model yang akan nanti kita buat. Misalkan nama model yang akan kita buat itu misalkan model motor ya, M_motor. M ini singkatan dari model misalkan kayak gitu, atau namanya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri kayak gitu. Kalau saya namanya M_motor misalkan kayak gitu. Jadi nanti M_motor ini akan kita buat di model di sini nantinya ya, di model di sini akan kita buat file dengan nama M_motor kayak gitu, model motor. Lalu setelah di auto load, kita masuk ke bagian database di sini. Nah, di sini silahkan teman-teman koneksikan database yang sudah dibuatnya. Yang pertama kita kasih nama hostname-nya localhost, sudah terisi. Lalu yang kedua username-nya yaitu root ya biasanya. Dan untuk password saya kosongkan karena saya tidak memakai password untuk localhost-nya. Nah, sedangkan untuk database-nya di sini silahkan isi dengan nama database-nya. Nah, di sini nama database yang saya buat itu yaitu nama database-nya db_motor. Jadi di sini tuliskan juga db_motor ya, sesuai dengan database yang kalian buat. Oke, terus lalu kita jangan lupa untuk menyimpannya, save all ya. Oke, seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara kita tahu bahwa database tersebut yang di sini sudah terkoneksi pada web yang kita buat? Nah, di sini silahkan kita buka kembali ke application, lalu kita ke controller. Nah, masuk ke controller yaitu di bagian home di sini. Nah, kita buatkan datanya terlebih dahulu, kontrolnya. Nah, caranya kita buatkan seperti biasa $data. Nah, kita kasih namanya motor misalkan. Motor sama dengan, nah jangan dulu diisi ya, kita kosongkan dulu. Oh sorry, ini kurang O ya, motor seperti itu. Nah, lalu setelah itu kita load model motornya di sini. Caranya yaitu $this. Nah, kita kan tadi nama modelnya itu M_motor ya. Lalu di sini kan biasanya untuk meload view itu tulisannya view. Nah, di sini untuk meloadnya, untuk mengambil datanya itu kita kasih loadnya itu get_data seperti itu. Nah, yang ini load ini kita masukkan ke sini ya. Jadi kita cut saja ini, kita cut, kita pindahkan di sini. Nah, kita paste di sini, kita pindahkan ini, hapus saja. Nah, seperti itu ya. Nah, silahkan dibuka dulu, kita coba jalankan. Nah, di sini pastinya pasti error ya, karena di sini pesannya yaitu dia tidak mengenali model motornya ya gitu. Nah, di sini kita harus buat dulu model motornya, karena di sini sudah di load tapi model motornya belum ada. Jadi kita masuk dulu ke models. Nah, di sini kita buat file baru dengan nama yang tadi M_motor ya, M_motor.php seperti itu. Nah, di sini kita buat CI untuk modelnya ya. Jadi biasa kita buat kelasnya dulu, kelas. Oh sorry, ininya PHP-nya panggil dulu ya, PHP. Lalu kita buat kelas. Kelasnya itu samakan dengan nama filenya yaitu M_motor extend CI_. Nah, bukan controller, berarti model di sini, CI_model seperti itu. Lalu di sini kita buat public function. Nah, public function yang di sini, yang ini ya, yang get data. Public function get_data seperti itu. Nah, di sini kita buat script $this db get motor
Get apa? Bukan motor, get nama tabelnya, tabel yang akan kita ambil. Tadi kan nama tabelnya itu, kita cek dulu, nama tabelnya itu TB motor ya, TB underscore motor. Nah seperti itu. Lalu kita result array, result underscore array. Nah seperti itu. Lalu titik koma. Nah kita kembalikan datanya dengan return seperti itu ya. Oke, kita coba lagi sekarang, buka di sini. Oke, di sini errornya sudah hilang, namun datanya belum muncul. Nah di sini bagaimana kita cara menampilkan datanya? Berarti kita harus masuk ke view dulu. Nah nanti kan kita akan tampilkannya di view ya. Kita masuk ke view di sini. Nah di sini di home, kita tampilkan di sini aja, di home-nya kita tampilkan di sini. Kita rapihkan dulu. Nah kita cara nampilkannya, kita pakai print r aja ya. Kita panggil dulu PHP-nya, PHP hanya untuk mengeceknya aja nih. Kita pakai print r, kita menggunakan print r. Nah dolar yang dipanggilnya itu dolar apa ya, jadi yang data motor kan ya, yang tadi di mana tuh controller, coba lihat dulu data motor. Oh ya, nah kita panggil motor di sini, kembali ke view. Nah kita dolar motor seperti itu. Oke, di sini titik koma. Nah kita coba lagi di sini. Oke, di sini sudah tampil sekarang database yang ada di sini ya. Berarti kita sudah berhasil mengkoneksikan database dan mengkonfigurasi database pada localhost phpMyAdmin ini, database ini ke dalam website kode igniter yang sudah kita buat di sini. Oke. Namun sebelumnya kita rapihkan terlebih dahulu ya untuk header dan footernya. Silahkan teman-teman nanti masuk ke Bootstrap. Jadi kita tampilannya pakai header dulu gitu ya, biar agak rapih. Nah kita silahkan teman-teman masuk ke Bootstrap, lalu masuk ke di sini di dokumentasi, lalu teman-teman masuk di sini, coba cari navbar ya, navbar, cari navbar, nanti navigasi barnya untuk di headernya ya. Kita buat untuk di headernya, kita cari yang seperti yang simple saja ya, hanya untuk contoh saja. Nah kita pakai yang ini aja nih, yang ini, bagi kita copy saja ini, lalu kita masuk kembali ke coding, kita masuk ke header, di template, di header ya. Nah di sini, nah silahkan teman-teman paste di sini yang tadi. Ininya silahkan ganti mungkin jadi namanya misalkan data motor gitu ya, data motor. Oke, ininya abaikan dulu saja. Lalu kita coba lihat kembali. Oke, sudah muncul ya data motor. Kita hapus saja hello hikmatullahnya. Misalkan kita ini di tadi mana yang di home ya, kita masuk ke home. Nah ini kita hapus saja, yang ini yang atas kita hapus saja. Oke ya, itu sudah terhapus hikmat namanya, dan ini untuk datanya juga sudah muncul. Jadi untuk pertemuan kali ini dalam mengkoneksikan database dan mengkonfigurasikan database ke dalam website CI kita sudah selesai. Dan sampai bertemu pada video selanjutnya. Yang akan kita lakukan pada video selanjutnya mungkin akan melakukan CRUD ya, create, read, update, dan delete data pada website yang kita buat ini. Terima kasih.